Ini adalah Keely Bunker. Dan yang kita saksikan adalah momen terakhir dalam hidupnya. Pada bulan September 2019, Keely yang berusia 20 tahun berjalan menuju rumahnya, tetapi dia tidak pernah sampai rumah. Jasadnya ditemukan tersembunyi di antara semak di dekat sebuah kolam di Wigington Park. Ini adalah kasus di mana kita harus waspada terhadap semua orang, bahkan orang yang sangat dekat dengan kita. Keely Bunker lahir pada tahun 1999 di Tamworth, Inggris. Dia lahir di keluarga yang penuh cinta. Ibunya Debbie dan ayahnya Christopher Bunker sangat menyayanginya. Dia memiliki 2 orang adik yang dari kecil sudah diasuh oleh Keely. Bagi adik-adiknya Keely, bukan hanya kakak perempuannya, tetapi juga pelindung mereka. Keely bercita-cita menjadi seorang ibu yang memiliki banyak anak, tapi semua itu sirna sebelum sempat terwujud. Di hari ulang tahunnya yang ke-20 pada awal September 2019, Keely mendapat panggilan interview kerja sebagai asisten pengajar di sebuah sekolah. Walaupun tidak tepat di hari ulang tahunnya, Keely dan sahabatnya Monique berencana untuk merayakannya di tanggal 18 September. Walaupun interview kerjanya jatuh pada tanggal 19, Keely tetap memaksakan untuk pergi pada tanggal 18. Mereka berencana untuk pergi ke konser rap di Birmingham. Keely sangat menyukai musik, terutama rap British, dan salah satu artis favoritnya perform saat itu. Sehingga tidak heran kalau dia memaksakan untuk keluar, padahal akan ada interview sehari setelahnya. Sekitar jam 10 malam, konser telah berakhir. Tetapi Keely dan Monique belum mau pulang, dan mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah klub malam yang bernama Snopes. Setelah sampai di sana, Keely dan Monique masing-masing meminum 4 vodka Red Bulls. Monique mengatakan kalau mereka tidak mabuk, hanya sedikit tipsy. Dan di sela kesenangan mereka, seseorang yang mereka kenal datang bergabung. Dia adalah Wesley Street. Keely sudah mengenal Wesley dari kecil, sedangkan Monique baru mengenal Wesley di sekolah menengah atas. Mereka bertiga bukan teman yang sangat akrab, tetapi teman yang tumbuh besar di lingkungan yang sama. Wesley dikenal sebagai orang yang mudah berbaur. Dia orangnya santai, lucu, dan selalu siap untuk berpesta. Dan dalam video CCTV, kita bisa melihat Wesley di stasiun Birmingham dalam perjalanan untuk menemui Keely dan Monique. Dari luar, tidak ada yang aneh. Mereka hanya 3 remaja yang sedang merayakan ulang tahun Keely, membuat video dan foto selfie seperti kebanyakan orang seumuran mereka. Tetapi ada satu hal yang mengganggu, yaitu Wesley yang minum sangat banyak. Menurut Monique, di antara mereka bertiga, Wesley yang paling toksik. Dan saat naik taksi dalam perjalanan pulang, mereka bahkan harus menepi karena Wesley ingin muntah. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, mereka bertiga mampir di rumah Monique. Monique meminta Keely untuk menginap karena jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi dan interview Keely dimulai pukul 2 siang, sehingga dia memiliki banyak waktu untuk istirahat. Tetapi Keely sangat keras kepala. Dia ingin segera pulang dan tidur di kasurnya sendiri. Dia memaksa kalau dia akan baik-baik saja dalam perjalanan pulang, apalagi ada Wesley yang bersedia mengantar. Keely yang sangat meyakinkan itu membuat Monique sedikit lega dan membiarkan Keely pulang. Dan mereka berpelukan sebelum Keely melangkah pergi. Keesokan paginya, Monique mengirim pesan ke Keely, tetapi tak ada balasan. Hal itu membuat Monique cemas, karena Monique tahu kalau Keely tidak bisa jauh dari handphonenya. Dia mengirim pesan lagi, dan tetap tidak ada balasan. Hingga pada saat Keely tidak datang ke interview kerjanya, kecemasan berubah menjadi kepanikan. Keely dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab, bahkan sangat bersemangat saat ada panggilan interview. Dia tidak mungkin menghilang tanpa kabar. Di tengah kepanikan, Monique segera menghubungi keluarga Keely. Keluarga Keely malah mengira kalau Keely menginap di tempat Monique. Mendengar cerita Monique kalau Keely sudah pulang dari jam 4 pagi, membuat keluarga Keely ikut panik. Ayah dan ibunya lalu membuat laporan orang hilang. Tidak seperti di Konoha,
polisi segera bertindak cepat. Polisi kemudian menelusuri kembali langkah-langkah Kili sebelum menghilang dan meminta keterangan semua orang yang terakhir ditemui Kili. Orang yang paling terakhir bersama Kili adalah Wesley. Wesley mengatakan kalau dia mengantar Kili hingga hampir sampai rumah dan mereka berpisah di dekat telepon umum karena Wesley merasa sangat mabok dan ingin segera pulang. Sementara itu, keluarga dan teman Kili memulai pencarian dengan berjalan kaki, menelusuri jalan yang kemungkinan dilalui Kili. Mereka bergerak sebagai sebuah grup, menelusuri sisi jalan, menelusuri rerumputan, menelusuri pepohonan, menelusuri sungai. Hingga pada jam 9 malam di hari itu juga, kenyataan pahit terkuak. Salah satu orang di dalam grup pencarian berteriak. Paman Kili yang bernama Jason Brown menemukan jasadnya sudah tidak bernyawa lagi. Kili Bunker, yang baru saja berusia 20 tahun, ditemukan tewas dengan posisi tengkurap di dekat aliran sungai yang dangkal dan ditutupi oleh tumpukan ranting. Penemuan jasad Kili tidak hanya menggemparkan keluarganya, tetapi seluruh komunitas Tamworth. Apalagi saat ditemukan, kondisi Kili sangat berantakan. Celana legging dan celana dalamnya terlihat seperti habis dipeloroti dan menyangkut di sepatunya. Rambutnya yang panjang sebagian tersangkut di ranting, sebagian lagi di aliran sungai. Bagian bawah bibirnya robek dan ada memar di seluruh wajah dan lehernya. Saat otopsi keluar, disebutkan bahwa ada lebih dari 100 luka di tubuhnya, termasuk luka dalam dan pendarahan pada mulutnya. Penyebab kematiannya adalah cekikan pada lehernya karena tidak ditemukan adanya benturan pada kepala. Kemudian hasil forensik datang dan menegaskan bahwa Kili diperkosa sebelum dihabisi. Walaupun bukti sudah bisa dilihat dari celana legging dan celana dalamnya yang dipeloroti, tetap saja hasil forensik itu makin menghancurkan hati keluarganya. Tes toxicology menunjukkan ada alkohol di dalam tubuh Kili, tetapi masih dalam batas legal. Serta ditemukan juga ada jejak narkoboy, tetapi para ahli mengatakan itu tidak ada hubungan dengan kematiannya. Tes toxicology ini membuktikan Kili tidak mabok berat dan tidak overdosis, tetapi dia dihabisi oleh seseorang yang ia kenal, sehingga semua mata sekarang tertuju pada Wesley. Polisi segera menginterogasi Wesley, walaupun statusnya belum menjadi tersangka, tetapi saksi. Karena sebagai orang terakhir yang melihat Kili saat masih hidup, Wesley memulai ceritanya dengan mengatakan kalau ia mengantar Kili sampai telepon umum karena ia terlalu mabok untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi kali ini polisi tidak percaya karena tingkahnya yang mencurigakan dan gugup saat ditanya. Wesley semakin mencurigakan karena gelagatnya tidak seperti seseorang yang sedang kehilangan sahabat. Wesley mengatakan kalau ia merasa tidak nyaman karena semua orang seperti menyalahkannya atas hilangnya Kili. Saat polisi meminta Wesley untuk menyerahkan handphonenya, Wesley terlihat ragu-ragu, walaupun tetap menyerahkannya. Kecurigaan terhadap Wesley semakin bertambah saat Wesley memberikan password handphone yang salah. Setelah berhasil membuka handphone Wesley, tidak ditemukan apapun terkait kematian Kili. Namun yang paling mencurigakan adalah cerita Wesley yang tidak konsisten dan berubah-ubah. Walaupun alkohol bisa mengganggu ingatan seseorang, cerita Wesley tidak terdengar seperti orang yang lupa, tetapi seperti orang yang mengarang cerita untuk mencocokkan dirinya dengan setiap bukti yang sekiranya ditemukan oleh polisi. Monique kemudian menyadari ada bekas cakar pada wajah Wesley. Bekas cakar yang tidak ada saat mereka bertiga di klub. Cerita Wesley yang selalu berubah dan bekas cakar di wajahnya menunjukkan kalau Wesley sedang berbohong. Dan semakin Monique mendesak Wesley, semakin Wesley bertambah gugup. Polisi yang tidak kehabisan akal mengajak Wesley untuk kembali mengulang langkah Kili sebelum menghilang. Dan itu membuat Wesley semakin gugup. Wesley bertindak seolah-olah dia adalah korban karena diperlakukan tidak adil dan dianggap sebagai tersangka. Kenapa orang-orang menyalahkan saya? Petugas kepolisian tetap tenang dan berkata kalau ini hanya prosedur, hingga muncul bukti rekaman CCTV dan jejak GPS pada handphone. Wesley menunjukkan kalau Wesley berada di Wigington Park saat Kili menghilang. Bukti tersebut membuat pernyataan Wesley berubah lagi. Ia mengatakan
kalau memang ia dan Keely sempat ke Wigington Park. Ia mengaku hanya sekedar jalan cari angin, sambil menggendong Keely di punggungnya. Dan Keely terjatuh, kepalanya terbentur dan pingsan. Wesley menjadi panik, mencoba membangunkan Keely, tapi Keely tidak bergerak. Kesaksian Wesley langsung dibantah polisi karena hasil otopsi tidak menunjukkan benturan keras pada kepala Keely. Sehingga Wesley kembali mengganti ceritanya. Ia mengatakan kalau ia dan Keely saling tertarik suka sama suka, dan kemudian mereka berciuman. Dan Keely ingin berhubungan badan dengan Wesley. Dan saat berhubungan badan, dia tidak sengaja mencekik leher Keely dan tidak menyangka Keely tidak bisa bernafas hingga meninggal. Dia bilang kalau dia panik dan menyembunyikan jasadnya. Itulah cerita terbaru Wesley, yaitu kecelakaan saat berhubungan badan. Tetapi otopsi pada tubuh Keely tidak mendukung pernyataan Wesley. Keely memiliki luka cakar di seluruh lehernya. Luka tanda saat mencoba mempertahankan diri. Itu menjelaskan dia mencoba melawan. Tidak ada tanda suka sama suka. Dan teman-teman Keely mengkonfirmasi bahwa Keely tidak pernah menganggap Wesley sebagai pasangan. Bagi Keely, Wesley adalah saudara. Tetapi Wesley tidak mau menyerah. Ia mengatakan ia ceroboh, sehingga menyebabkan kecelakaan itu. Tetapi polisi tahu kalau Wesley hanya berbohong supaya tidak masuk penjara. Hingga akhirnya bukti berupa DNA Keely yang ada pada pakaian Wesley tidak terelakkan lagi. Makeup Keely yang ada di jaket Wesley, kartu kredit Wesley yang terjatuh di dekat jasad Keely, semua bukti mengarah pada Wesley. Kenyataan yang paling menyakitkan adalah Keely diperkos dan dihabisi oleh orang yang seharusnya melindunginya, orang yang dianggap saudara olehnya, orang yang dianggap akan mengantarnya dengan selamat sampai rumah. Dan saat persidangan, jaksa menunjukkan semua bukti. Jaksa menjelaskan bagaimana seorang teman bisa menjadi seekor predator. Pada rekaman CCTV menunjukkan Wesley yang mencoba merangkul Keely langsung ditepis Keely. Itu menunjukkan kalau Keely tidak tertarik, ia hanya ingin pulang. Dan Wesley tetap dengan pendiriannya dan mengatakan kepada juri kalau ia dan Keely suka sama suka. Dia mengatakan kalau Keely yang memulai semua itu, kalau Keely yang kebelet, dan meninggalnya Keely adalah kecelakaan. Pada bulan Juli 2020, setelah persidangan yang memakan waktu 4 minggu, Wesley Street dinyatakan bersalah atas tuduhan pemerkos dan pembunuh dan dijatuhi hukuman minimal 29 tahun penjara. Setelah Wesley dijatuhi hukuman, beberapa wanita memberanikan diri untuk memberikan kesaksian kalau mereka juga telah diperkos oleh Wesley, tetapi terlalu takut untuk melapor. Kejadian yang menimpa Keely membuat mereka memberanikan diri untuk melapor. Mereka berumur 15-20 tahun saat diperkos. Salah satu dari mereka mengatakan telah diperkos di tahun 2015 saat berumur ke-16. Yang lain mengatakan baru berusia 15 tahun saat diperkos di tahun 2017. Kemudian ada yang diperkos di tahun 2019, di tahun yang sama saat peristiwa Keely. Moral dari kejadian ini adalah Wesley tidak bermoral. Like video ini jika menurut kalian Wesley harus dihukum dengan sangat berat. Subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.